Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada 1847 yang dipelopori oleh Johannes van den Bosch yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan penanaman tanaman ekspor yang laku di pasaran dan dipaksa menyerahkan hasil tanam hanya kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain diterapkan di Jawa, sistem tanam paksa juga diterapkan di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Latar belakang tanam paksa, ada beberapa hal yang melatar belakangi kebijakan tanam paksa, di antaranya Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte tahun 1803 sampai 1815. Di Eropa terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830. Besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan Diponegoro atau Perang Jawa. Kas Belanda kosong dan hutang Belanda yang sangat banyak. Pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Kegagalan praktik liberalisasi dalam menggeruk keuntungan tanah jajahan Hindia Belanda. Pada akhirnya, Gubernur Jenderal van den Bosch memutuskan untuk melaksanakan tanam paksa. Berikut adalah ketentuan dari tanam paksa. Diadakan persetujuan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah untuk ditanam ekspor. Tanah yang disediakan tidak melebihi /1/5 dari tanah yang dimiliki. Pekerjaan tanam paksa tidak melebihi pekerjaan yang untuk menanam padi. Tanam yang disediakan penduduk bebas dari pajak tanah. Harga tanah disesuaikan dengan harga dari pemerintah kolonial. Kegagalan panen ditanggung pemerintah. Bagi yang tidak memiliki tanah, maka diharuskan bekerja di perkebunan maupun di pabrik milik pemerintah selama kurang lebih dari 65 dalam 1 tahun. Pelaksanaan tanam paksa diwakilkan oleh pemimpin pribumi pengawaian Eropa secara umum. Penyimpangan tanam paksa. Secara umum aturan yang dibuat pemerintah kolonial Hindia Belanda tidaklah memberatkan pribumi, namun di lapangan banyak penyimpangan yang dilakukan sehingga praktek tanam paksa menjadi sangat memberatkan pribumi. Berikut adalah praktek penyimpanan tersebut. Tata tanah untuk tanam paksa melebihi 1/5 dari tanah harapan dan melebihi apabila tanahnya tidak terukur. Rakyat lebih banyak mencurahkan pada tanaman ekspor sehingga ladang miliknya terbengkalai. Rakyat tidak memiliki tanah bekerja melebihi ketentuan 1/5 tahun. Waktu pekerjaan tanam paksa melebihi batas waktu tanam padi 3 bulan karena perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus. Kegagalan panen dibebankan kepada pemilik tanah adanya aturan kultuporsren atau bonus pribumi yang melebihi ketentuan yang semakin memberatkan pemilik tanah. Penyimpanan yang terjadi semakin memberatkan rakyat. Akibatnya terjadi kelaparan dan gagal panen. Wabah penyakit juga muncul akibat banyaknya kematian akibat kelaparan. Sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Penghapusan tanam paksa. Sistem tanam paksa mendapatkan banyak kecaman. Salah satu tokoh yang mengecam adalah Douwe Dekker dalam tulisannya yang menyamar sebagai Multatuli atau Douwe Dekker menulis buku berjudul Maghafalar yang berisi tentang tuntunan kepada pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan rakyat Hindia Belanda karena Hindia Belanda berdiri karena hasil dari keringat rakyat pribadi.